Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paritas. Berjumpa lagi dengan saya Ivo yang akan menemani dalam beberapa menit ke depan di Paritas TV. Kali ini saya bersama dengan salah satu tokoh inspiratif di Kota Malang, yaitu Bapak Zainul Arifin. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Bisa Baik. menyapa? Oke. Salam Paritas untuk semuanya para pemirsa. Mudah-mudahan hari ini bisa bahagia, bisa melaksanakan tugas puasa dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang seru aja, santai tapi serius Bapak, Baik. terkait dengan bagaimana perjalanan hidup seorang Bapak Zainul Arifin, begitu Bapak. Bapak, jadi kita cerita-cerita sedikit terkait bagaimana sih masa kecil Bapak dulu pada saat, mungkin bisa kita hitung dari masa kecil ya, dari umur-umur 5 tahun sampai hanya ke bangku SMA itu bagaimana Bapak? Baik. Bisa cerita-cerita. Ini mengenang masa lalu gitu Ya, kita nostalgia dikit ya. Ya, kalau usia kecil saya lahir di Kota Malang tanggal 6 bulan 6 1965. Persis sama dengan tanggalnya kelahiran presiden pertama kita, Presiden Soekarno, hanya tahunnya berbeda. Kalau Soekarno tahun 901, saya tahun 65. Ya. Masa kecil saya hidup di kampung. Sebetulnya di Kota Malang itu dulu masih ikut Kecamatan Klojen, sekarang jadi Kecamatan Sukun. Gitu ya. Hidup saya di depan musola, sehingga kecil saya, musolanya itu informasinya didirikan karena dengan seni pencak jidor. Karena waktu itu lokasi abangan dan lebih banyak kaum Nasrani. Saya dibesarkan dari lingkungan yang religius, bapak ibu saya santri, sehingga kampung saya sendiri disebut dengan Ledok Sari. Ledok Sari itu apa? Ledok itu Bapak? kampung bawah, Sari itu punya isi. Oh. Menurut informasi, jadi pendidikan agama melalui madrasah dan sekarang jadi SMP Ma'arif itu cikal bakalnya di kampung saya. Oh, Ledok Sari. Iya, dan guru saya agama di musola itu sudah 11 kalau saya itu datang dan pergi terus. Nah itu ya, sehingga kami mengaji di musola, tidur di musola, apalagi kalau puasa begini. Oh, pasti. Dulu tradisi tidur di musola itu besar sekali, hampir semua anak orang kampung tidur di musola. Tapi di zaman sekarang kita jarang melihat fenomena itu Nah, sih. Bapak. itulah kekeringan zaman sekarang. Anak sekarang lebih akrab dengan medsosnya. Iya, medsos. Kalau dulu anak-anak lebih dekat dengan musolanya. Sehingga kalau malam hari pasti ikut menggugah orang untuk sahur karena kita patrol. Memang menjadi dilema ya sekarang ya Bapak, karena zaman sekarang itu anak-anak muda itu sangat jarang dekat dengan masjid. Betul, itu ya. Itulah yang menjadi kering zaman Iya. sekarang. Mudah-mudahan nanti ada inovasi-inovasi baru untuk membangun rasa keberagamaan di usia anak-anak. Iya. Karena anak-anak usia itu di usia begitu itu kan butuh simbol-simbol yang harus melekat pada dirinya, gitu kan? Sehingga pengalaman masa kecil akan menjadikan momentum di masa yang akan datang. Oke. Terus Bapak bisa cerita nggak akhirnya kenapa memilih IAIN Sunan Ampel gitu kan? Baik. Karena kan sudah SMP menginjak SMA, lalu kemudian kenapa harus IAIN Sunan Ampel? Kenapa tidak universitas lain? Kita Baik. sekarang masuk ke masa Kanda menuju dunia kemahasiswaan. Oh gitu ya. Iya. Ya. Itu sebetulnya yang menginspirasi adalah keluarga ya. Karena keluarga itu getol menjadi masyarakat beragama, santri. Saya sejak kecil sekolah di madrasah yang di musola tadi itu kelas 2, saya baru masuk kelas SD, itu kelas 1. Jadi kelas 1 SD, kelas 2 di madrasah saya. Jadi kalau agama, pelajaran agama dulu di SD saya selalu terbaik. Ya karena itu tadi, saya lalui agamanya sudah ada di madrasah. Terus kita masuk, waktu itu belum ada madrasah ibtidaiyah ya. Jadi adanya SD, saya masuk SD. Nah, yang kedua orang tua itu ketika saya selesai sekolah di SD, mau ke SMP itu enggak boleh saya. Bilangnya begini, kamu kalau nggak sekolah agama nggak usah sekolah, gitu.
Oh. Akhirnya dititipkanlah saya di guru agama, masuk di Sanawiyah Jalan Bandung. Oh, sana ya Jalan Bandung. MTSN Malang 1 ini, Oh, Malang di Jalan 1, Bandung. Jalan Bandung. Selesai di MTSN Malang 1, saya juga pamit lagi, maunya ke SMA ya. Saya berkompetisi dengan kawan-kawan, saya termasuk lulusan terbaik juga MTS itu. Tapi izin ke orang tua, lagi-lagi pesannya begini, pokoknya kalau nggak ke sekolah agama jangan sekolah. Akhirnya saya masuk ke PGA. Oh, PGA Di pendidikan. PGA Jalan Bandung ini yang sekarang jadi MAN 2 ini. Tetap saya jadi di situ 6 tahun setengah. Karena dulu ada setengah tahun peralihan dari Januari ke Juni. Oh, zaman dulu. Zaman menterinya Daud Yusuf itu. Nah, itu ya. Nah, akhirnya luluslah saya the best 10 dari PGA. Mestinya saya harus jadi guru di Min Malang 1 situ. Oh, Min karena 1 lulusan situ saya langsung dipanggil oleh kepala sekolah waktu itu Bu Bira. Tapi saya sudah terlanjur memilih untuk masuk PIK Singosari. Di Singosari. Ya, baru tapi saya suruh menulis lamaran aja oleh kepala sekolah. Walaupun akhirnya saya mengundurkan diri tidak masuk. Kemudian dari PIK 1 tahun berikutnya saya lulus 84, 85 baru saya tes. Tes ke IKIP sama ke IAIN. Oh, Walhasil sempat tes doa di- orang tua ibu saya itu yang jadi makbul. Saya nggak diterima di IKIP bahasa Arab tapi masuk ke IAIN. Oh, jadi Nah. sebelumnya memang sempat tes di mana ya? Di Iya, IKIP dua juga di ya? IKIP tes, saya di IAIN tes. Oke Kanda, kenapa saya bilang Kanda? Karena beliau ini juga salah satu kader HMI gitu, Himpunan Mahasiswa Islam. Mungkin Kanda bisa cerita gitu bagaimana sepak terjang atau bagaimana kemudian memutuskan untuk masuk Himpunan Mahasiswa Islam. Kenapa harus HMI? Why HMI Kanda? Baik. Sebenarnya begini, saya ini habitatnya orang Nahdien ya. Ya, nanti. Dilahirkan dari bapak saya Banser. Nah, kembali saya di Malang, kenapa saya milih HMI? Sebetulnya dulu setelah Ansor, saya di sini pertama itu sudah bergabung di PMI saya. Oh, sempat Saya gabung di ikut PMI. LKD PMI. Saya the best 10. Oh, Saya jadi peserta terbaik. Itu di Gondang Legi dulu itu, di Sukosari. Nah, tapi namanya orang berpetualang jadinya ya. Ya. Begitu tahu dunia perguruan tinggi, akhirnya wah kenapa saya harus tetap di sini gitu. Ada yang lainnya. Saya mencoba sebetulnya. Akhirnya mencoba berkawan-kawan dengan teman-teman, ternyata ada teman-teman HMI, terus saya ditawari untuk ikut basic training. Basic training saya di sini di Widya Agama. Widya Agama. Iya, Widya Agama sini. Saya ikut basic training jadi the best 10 lagi malah. Keren. Akhirnya kalau dulu ikut PMI disuruh jadi ketua rayon sebetulnya, Ya. ditawari, terus saya sebentar lah, saya tak coba ingin refreshing dulu. Saya gitu pamit ke kawan-kawan saya. Akhirnya refreshing masuk PMI jadi the best 10 di Widya Agama sini. Terus begitu pulang ke kampus ditawari oleh kakanda-kanda itu, udah ente megang kabit PT aja gitu. Oh. Nah, kenapa saya disuruh megang kabit PT? Ada problem sebetulnya dia. Mohon maaf ya, Iya. ini lingkungan IAIN zaman itu tahun 85 sampai jadi STAIN itu dulu ada mata kuliah yang jadi momok. Apa mata kuliahnya, Kak? BMK, bimbingan membahas kitab. Bimbingan membahas kitab. Iya, jadi kitab itu berbahasa Arab, terus harus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Masing-masing lafadz itu harus ditasrif, harus di-i'rab. Nah, itu kan. Nah, ternyata membaca dan membahas itu nggak semua teman-teman kita bisa. Akhirnya banyak yang brodol-brodol, ada yang keluar bahkan. Terus ada kawan-kawan terdekat itu pamit, saya kalau itu nggak kuat mata kuliah di sini gara-gara mata kuliah itu. Itu untuk Akhir- semua jurusan. Iya, dulu, terutama yang PA ya. Akhirnya kita berinisiatif. Saya membuat namanya program Tentir. Tentir. Tentir itu program pelatihan intensif. Bahwasanya setiap hari 2 hari sekali saya melakukan pelatihan pada teman sedikit aja. Awalnya hanya satu ruangan dengan satu kelas 8 orang. Besok mata kuliah BMK yang sulit itu, maka hari ini sore sudah saya ajari membaca, menerjemahkan lafadz itu ditasrif terus di-i'rab. Nah, dari mana? Bukunya saya pinjam teman-teman, saya nggak punya buku. Mohon maaf ya, saya dari keluarga yang nggak punya. Jadi saya hidupnya itu dari kos-kosan ke kos-kosan teman. Nimbrung dalam rangka pinjam buku, saya baca, saya carikan di kamus bahasa Arab, terus besok saya tampilkan. Gitu kan?
Maka teman-teman itu 1, 2, 3 sampai berulang kali bisa, lama-lama pesertanya semakin meluber. Nah, dari situlah teman-teman kanda-kanda yang aktif itu melihat potensi saya. Itu Jainul jadikan KPPT aja. KPPT, Iya. Kabit Perguruan Tinggi. Kabit Perguruan Tinggi, HMI Komisariat, IAIN Sunan Ampel. Nah, Ya. sejak jadi KPPT semakin gencar. Saya tidak hanya membuka tentir, tapi membuka diskusi. Maka kelas saya itu menjadi paling hidup. Dan alumni dari kelas saya itu salah 1, 2 orang yang sekarang jadi dosen di UMM, itu sekarang jadi dekan itu Mas Khozin, Dr. Khozin, Mas Faridi, terus yang dulu di Lamongan itu Mas Saiful Nuzri almarhum itu wakil rektor Unisda Lamongan. Itu sekelas dulu tuh. Itu tetap MI. Tapi kalau saya diskusi ikut. Gitu. Jadi kelas saya itu kelas yang paling dinamis waktu itu. Suka diskusi, kalau mata kuliah apalagi udah hidup gitu aja. Nah, sejak itulah akhirnya saya dikenal sebagai pengurus HMI. Pengurus HMI. Ya, merasa at home di situ aja sebetulnya. Ya. Iya, karena kayaknya momen-momen diskusi dan kayak yang tadi Kanda sampaikan, apa terobosan yang Kanda berikan tuh semoga bisa jadi inspirasi buat pengurus komisariat. Karena kayaknya sekarang budaya diskusi itu memang sudah berkurang Kanda, karena mungkin zaman sekarang anak-anak sih suka megang smartphone, terus juga sering main ini Kanda. Kalau Kanda tahu main Mobile Legends kayak game-game begitu. Nah, iya. Jadi ini semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk pengurus HMI agar bisa meningkatkan budaya diskusi dan literasi begitu. Nah, mungkin begini Kanda, saya juga penasaran. Apakah Kanda punya pengalaman yang kan setiap perjalanan itu kan ada atas dan bawah Kanda. Bagus. Mungkin saya ingin mengetahui perjalanan yang membuat Kanda itu berada di titik terbawah itu pada saat momen apa? Oh, bagus sekali. Ya, dalam falsafah Islam itu al-hayah kal ajalah. Nah, itu ya. Jadi kita punya mahfudzat itu semacam apa itu? Moto gitu ya. Al-hayah kal ajalah. Hidup itu ya seperti roda berputar. Tarotan fil ulia wa tarotan fis sufla. Nah, gitu ya. Sesekali berada di atas, sesekali di bawah. Ini satu. Inspirasi lain itu dari ketua cabang ketika saya jadi KPPT itu namanya Mas Amin Rajab, itu dari Probolinggo. Kalau dulu saya aktif itu sering keluar masuk ruangan kos-kosan para kakanda gitu. Jadi kita membangun silaturahim, termasuk dengan Mas Amir Rajab, dengan yang lainnya. Sekarang yang jadi PBNU itu Mas Hanif Ghafur itu, sekarang jadi PBNU itu orang kami, kakak kelas saya itu. Nah, itu saya pasti masuk ke ruangannya, terus apa itu bicara-bicara, dikasih cerita, dikasih semangat. Salah satu motivasi yang ditanamkan itu think globally, act locally. Nanti kan berpikirlah Anda itu yang global walaupun Anda berbuat yang lokal. Nah, itu ya. Ini hal-hal yang menginspirasi dalam kehidupan. Walaupun nanti ketika fluktuasi kehidupan itu saya tetap saja merasa stabil gitu ya. Nah, ada lagi ketika saya baru diterima sebagai ANS, dulu ada pelatihan prajabatan, ada seorang yang menyampaikan itu, seorang dekan Fakultas Suludin di Surabaya, mengutip kalimat dari wartawan Jumhuriyah. Jadi al-hayah al-harokah, hidup itu bergerak, moving. Nah, itu kan living is moving. Al-hayah al-harokah, al-harokah al-barokah. Ketika orang bergerak pasti ada nilai value added-nya yang muncul, barokah itu namanya, kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Kalau kita beraktivitas, kita berdedikasi, pasti ada sesuatu yang bermanfaat. Nah, al-barokah al-mauna minallah. Hakikatnya nilai positif itu adalah anugerah dari Allah. Nah, dari hal yang menginspirasi itu saya betul-betul mengalami, saya kembangkan dedikasi saya tidak hanya di AMI, saya di NU juga membangun. Sebetulnya kalau kita bicara ini ya, ini bukan sombong, tapi ini tahaddus bin ni'mah, supaya nanti bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ada di luar dan adik-adik tentunya ya. Saya mengabdi di Nahdien itu tidak hanya di organisasi secara formal, saya mendirikan madrasah juga, bahkan TK Muslimat 15 di kampung saya
itu sebetulnya inisiatornya saya. Karena saya waktu itu orang muda yang jadi seksi rohani Islam RW di kampung Kristen, gitu kan. Maka saya mengadakan gerakan-gerakan, kegiatan pengajian-pengajian, akhirnya bisa komunitas itu bisa kita gerakkan. Dan akhirnya bisa membebaskan lahan di depan musola. Terus apa yang terjadi? Jadilah dibangun TK dan akhirnya jadi TK Muslimat 15. Akhirnya saya berikan kepada pengurus PAC Muslimat 15 karena kerjasamanya dengan sana. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya SMP Ma'arif sampai SMA itu dulu ya kita sebetulnya yang ikut berpartisipasi untuk mewujudkan dan membesarkan. Saya kembangkan lagi, akhirnya saya bangun dengan teman-teman ketika masih membawa skripsi konsep, pergilah ke pantai Senang Biru. Nah, lihat. Dulu belum ada masjid di sana itu. Yang ada itu seperti gerdu dari bambu kita robohkan. Nah, setelah orang-orang itu marah, karena untuk memancing respon masyarakat harus ada suatu stimulan yang menarik. Saya robohkan dengan kawan-kawan. Begitu marah, kita ajak untuk membangun masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, teman-teman di sana dengan para tokoh di sana kita ajak berkolaborasi. Akhirnya bisa minta tambahan lahan ke perhutani, asalnya 2x3 jadi 12x12. Setelah itu kita carikan kawan-kawan kolega, juragan-juragan pasir, juragan-juragan gamping di Druju itu kita ajak bersama untuk mewujudkan masjid. Dan itu terjadi keanehan. Ya, karena kita bangun di tepi pantai, maka rezekinya dari pantai. Nah, apa rezekinya dari pantai? Ada desain yang dibuat oleh kawan-kawan. Kita punya keranjang masjid diletakkan di TPI, tempat pelelangan ikan, izin ke Koperasi Mina, akhirnya diizinkan setiap nelayan yang dari laut menuju ke darat memikul ikan maka dilempar satu untuk masjid. Sehari satu keranjang. Nah, itu kan ini dakwah, ini metode dakwah. Maka sehari satu keranjang kita uangkan untuk beli material dan membayar tukang. Ketika tembok-tembok ini sudah berdiri, tinggal atapnya, apa yang terjadi? Kita kehabisan tenaga untuk mencari donatur. Maka datanglah pertolongan dari Allah SWT. Nah, itu kan, itulah kalau kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika kita ini bertakwa totalitas kepada Allah, pasti diberi bantuan oleh Allah. Apa yang terjadi menurut informasi ini ya. Ini sedikit mistik ini ya. Artinya memang terjadi. Jadi ada informasi, ada kayu kamper dari Kalimantan modelnya, kamper itu 9 meteran, ada 6 gelondong hanyut di pantai, di laut, digantol oleh nelayan, disembunyikan. Begitu disembunyikan, lama-lama ketahuan oleh Polsek Semenanjung Wetan, maka disita sebagai barang ilegal. Nah, kita dengar, akhirnya kita kunjungi polsek itu, kita beritahukan identitas kita sebagai orang yang sedang berdakwah membangun masjid dan kita kekurangan modal untuk membuat atap. Akhirnya Pak Polisi itu dengan hidayah Allah, mungkin gitu ya. Wah, kalau begitu ini rezekinya masjid ini. Udah gitu. Itu tahun 89-90. Nah, itu ya. Saya sebelum lulus S1. Jadi masih bawa konsep sambil garap skripsi di sana saya, menginap di sana. Nah, itu kan dengan teman-teman integritas. Ini yayasannya ada di Masjid Mujahidin di mana ini? Di ITN ini. Nah, itu ada Masjid Mujahidin, itu yayasannya di situ, ada di situ. Nah, ketika sudah jadi, akhirnya kita geraji. Ya jadilah untuk atap masjid. Nah, jadi atap masjid itu datangnya dari laut min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga ya. Itu namanya maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah sekarang masjid namanya Al-Falah. Masjid Al-Falah iya. di dekat pantai? Pantai di dermaga Senang Biru. Jadi kalau ada adik nanti datang ke sana atau saudara-saudara itu bisa sholat di situ, pasti kalau ingin melihat sejarahnya, tanya sejarahnya sampai ada foto peletakan batu pertama yang berdoa, itu orangnya ada di depan Anda sekarang. Itu menjadi kayaknya momen terbaik dalam hidup Bapak ya. Itu satu ya. Belajar dari situ, akhirnya saya ketika sudah dari Pamekasan saya 2000 saya datang ke sini, pindah mutasi, terus saya jadi Ansor Jawa Timur ketika Gus Dur jadi presiden. Di samping itu saya membantu sebetulnya ya, membantu karena
STIT Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Rahmat itu miliknya Nahdliyin. Sebagai Ansor Banser saya dipanggil oleh Pak Ketua NU Kabupaten almarhum Pak Yai Mahmud Zubaidi MA. Saya diminta bantuan untuk ya, saya disuruh ngajar saja apa untuk yang lain. Untuk yang lain juga nggak apa, saya kembangkan akhirnya. Wah, saya buatkan kegiatan, saya harus membeli lahan separuh ini, terus saya buatkan maketnya, terus saya buatkan kelas-kelas jauh. Selama 6 tahun saya bekerja di luar aktivitas di UIN ya. Jadi sore sampai subuh gitu. Itu saya konsentrasi, selesai sampai alumninya di atas 1000, saya usahakan akreditasi, terus sampai statusnya berubah sekarang jadi UNIRA, Himnas Islam Raden Rahmat. Oh, jadi sebenarnya awal mula kebentuk UNIRA seperti itu ya? Ya, Bapak. kalau boleh disebut ya, sayalah pengembang. Siap, Ya, Bapak. tapi saya tidak pernah menyebut itu. Biarlah orang lain yang. Biar orang lain yang bercerita. Iya, betul. Sejarah tidak akan Pudar. Tidak akan Ya, pudar. semua pada tahu walaupun tidak disebut. Semua orang tua bilang sejak Pak Zainul ada di sini berubah. Nah, prinsip saya adalah al-haya al-harokah. Hidup ini harus ada perubahan. Apa yang dirubah? Kalau nggak diri kita sendiri, ya lingkungannya harus kita rubah. Nah, itu kan. Karena al-harokah itu al-barokah. Nah, itu kan. Makna barokah itu bagi orang beragama sangat dalam sekali. Nah, itu kan memberikan dampak yang positif. Nah, itu pengalaman kedua ya. Pengalaman ketiga akhirnya saya tularkan kepada adik-adik. Sebenarnya teman sekelas sih, dia ngajar di SMP Negeri 2 Malang di Comboran situ. Oh, SMP Negeri 2 Malang. Saya dengan teman itu dulu masih di swasta, di PK-nya, terus dimutasi ke negeri. Ya, mutasi negeri akhirnya bukan konsultasi ya sharing aja lah. Saya dimutasi negeri ya diterima aja. Nanti kalau ada apa-apa ya kita diskusikan lagi. Nah, sejak dia di situ, saya sering datang ke situ. Ternyata di sana ada kelas 7, 8, 9 itu masing-masing 9 kelas. Berarti total 27 kelas. Dulu kalau Ramadan diadakan oleh guru-gurunya. Jadi banyak guru yang nangani adik-adik SMP Negeri 2 itu. Capek seminggu itu. Lama-lama karena saya ngajar di UIN, dulu waktu itu masih UIS, Universitas Islam Indonesia Sudan. Di psikologi, maka mata kuliah saya boyong. Ayo 25 orang yang ikut Pak Zainul ikut ke lembaga saya ajak, namanya Saikhukem. Iya, jadi saya desain pesantren Ramadan berbasis Saikhukem. Jadi yang nangani bukan guru-guru lagi, sudah mahasiswa saya. Nah, karena di situ ada 9 kelas, nah saya olah dengan Saikhukem dengan Saikhukim. Jadi kalau materi tidak perlu dijelaskan, tapi baik kasus. Kasusnya kasus yang menarik, yang ada adik jam 7 sampai jam 17 itu jangan sampai ngantuk lelah. Indoor, maka cara menyajinya berbasis psikologi, umpamanya birrul walidain umpamanya. Bagaimana adik-adik kita itu bisa berbakti pada orang tua? Kita kasihkan kasus. Nah, yang mendeskripsikan, yang menganalisa, mendiskusikan adik-adik itu kita bentuk kelompok-kelompok. Satu kelas ada 40 orang dibentuk menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing dikasih atribut. Umpamanya namanya Abu Bakar Umar Utsman Ali. Harus tahu sejarah dan namanya dikasih yel-yel ada benderanya. Loh gitu. Jadi mereka dinamis di kelas itu. Karena dinamis mulai jam 7 sampai zuhur segini ini enggak terasa. Nah, selesai duhur kita ajak di luar outdoor. Wah, sudah kita desain. Jadi outdoor itu masing-masing kelompok tadi harus punya yel-yel. Kalau umpamanya Abu Bakar, oke, macam-macam gitu. Pokoknya seperti kafilah datang. Nah, kita buatkan Saikhukim dengan barang-barang bekas dan punya nilai Saikhu. Contohnya botol. Bagaimana dengan botol ini dengan 10 orang tanpa menyentuh bisa mengalihkan botol dari sini ke sana. Nah, pakai peralatan apa? Asal tidak boleh sentuh tangan. Akhirnya pakai benang. Nah, gimana caranya? Itu. Terus botol aqua disusun menjadi kreasi apa? Itu kan? Itu ternyata bisa mengalihkan rasa haus dan dahaga adik-adik dan ngantuk siang hari ini sampai menjelang berbuka. Loh itu kan. Jadi kelas 7 Senin Putra, kelas 7 Senin Putri, Selasa. Terus kelas 2 Rabu Putra, Kamis Putri. Jumat yang kelas 3 itu sampai malam saya menggunakan
testimoni. Jadi ruangan di aula besar kita gelapkan, sudah kita desain dengan tim 25 itu, kita kasih stimulan bagaimana mereka membuat testimoni, bagaimana pernah merasakan dia bersalah kepada orang tua, kepada guru, dan akhirnya mengungkapkan. Oh, dan jadi kayak refleksi gitu refleksi, ya Kak, dari Jumat ya? Betul, Oh, itu malam hari itu. Jadi sebelumnya kita sholat tahajud, terus pakai itu, baru kita refleksi. Nah, apa yang terjadi begitu lampu kita buka, biar pasti pada nangis semua. wah, ya sudah Bapak? bercucur air mata. Tidak hanya adik-adik yang bercucur air mata, sampai guru itu, Guru-guru. iya ikut empati, ikut iba, merasakan betapa. Nah, sejak itulah orang tua wali murid itu bilang, kenapa hanya 1 minggu? Kenapa hanya 1 minggu? Gitu ya. Iya. Itu hebatnya ketika kita melakukan kreasi. Iya. Untuk membuat situasi kondisi sebagai dedikasi saya. Oke. Ya, di luar itu kan tarotan fil ulia, gitu kan. Tapi sesekali tarotan fil sufla. Ya, bagaimanapun tantangan itu, cobaan pasti ada. Oke. Sedikit, banyak, kecil atau besar, ya tetap ya namanya cobaan itu kan bagian dari kehidupan. Cobaan Bahkan bagian dari kehidupan. menurut Allah itu kan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai hambanya itu pasti diuji. Ibarat emas permata itu tidak bisa dikatakan 24 karat kalau nggak dikasih air laksa. Nah, itu kan. Iya. Ini filsafah yang saya pegang dalam kehidupan, sehingga kita merasalah ya hidup itu selalu dinamis. Al-haya al-haroka, al-haroka al-baroka, al-baroka al-mu'min. Oke. Lumayan ini ya memberikan penyejuk jiwa saya juga sih Ya, sebagai pendengar, dan mungkin pemirsa di rumah yang mendengarkan ini semacam refleksi juga sebenarnya mendengar dari cerita Bapak Zainul Arifin yang luar biasa gitu. Baik Bapak, Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa Bapak adalah salah satu pengurus Banser se-Jawa Timur ya? Wakil sekretaris. Wakil Jawa sekretaris. Timur, ya. Nah, melihat background Bapak yang juga merupakan kader himpunan mahasiswa Islam, apakah itu juga tidak bersinggungan dengan Banser? Apalagi mungkin di zaman dulu kita tahu bahwa mungkin banyak asumsi bahwa himpunan mahasiswa Islam itu adalah Muhammadiyah. Nah, bagaimana itu? Karena kan stigma Muhammadiyah NU yang dianggap selalu tidak pernah menyatu ini kan pasti sangat kuat di zaman itu. Bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, memang itu dalam bahasa agama ada istilah rajulun layadri annahu layadri. Ada orang yang nggak tahu bahwasanya dia itu nggak tahu. Tapi ada rajulun yadri annahu layadri. Ada orang yang tahu bahwasanya tidak tahu, maka dia ingin cari tahu. Nah, kebetulan saya mungkin kategorinya rajulun yadri annahu la yadri waktu itu ya. Saya tahu kalau saya nggak tahu ada organisasi lain di luar Ansor itu. Nah, kan saya sudah masuk PMI, The Best 10, terus saya masuk AMI. Apa yang terjadi memang zaman itu ketika teman-teman saya yang saya tinggalkan ya marah. Apalagi ada sekilas informasi kalau HMI itu Muhammadiyah. Bukan, HMI itu independen. Independen. Jadi kalau dikatakan Muhammadiyah itu IMM. Ya, IMM. Nah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Seperti sekarang yang di UMM itu, di Mas Nazaruddin itu ya tetap IMM. Karena menjadi prasyarat di UMM harus ada mahasiswa IMM. Tapi tetap ada HMI-nya. Nah, satu ya, itu persoalan independensi. Bahkan waktu itu PMI belum independen. Yang kedua, tokoh-tokohnya, pencetus dan yang pengembangnya salah satunya Cak Nurholis Majid. Nurholis Majid itu putarnya Yai Majid. Yai Majid itu santrinya Yai Hasyim Asy'ari. Berarti itu NU Totok. Gitu loh ya. Itu seperti kasusnya Cak Nurholis ketika sekolah itu di Gontor. Terus putranya, abahnya Yai Majid itu kan dulu ngikuti titah perintahnya Yai Hasyim Asy'ari ketika politik NU masuk Masumi. Sampai meninggalnya Yasin belum ada fatwa keluar dari Masumi, sehingga tetap disebut orang Masumi, dan itu jadi bully di pesantren kalau Nurholis itu anaknya Masumi. Nah, itu kalau kita baca backgroundnya Cak Nurholis begitu. Makanya akhirnya Cak Nurholis pergi Gontor, akhirnya pergi sekolah ke Kanada. Nah, tapi begitu datang lagi ke Indonesia mengembangkan NDP HMI itu jadi NIK itu tokohnya HMI, orang NU ini.
Orang Dan banyak orang NU, sehingga kader NU itu tidak harus di PMI, menyebar kemana-mana. Kalau kita tahu ya, di sini tokonya NU itu Yai Muhdor Ahmad yang memiliki pesantren luhur, yang profesor jadi rektornya Unisla, itu ya tokoh NU, ya HMI. Yang kedua Pak Yai Tolha, rektor Unisma dulu. Nah itu kan akhirnya jadi PBNU, jadi ketua Badan Wakaf Nasional. Yai Tolha Hasan almarhum menantunya Yai Maskur Singosari ini, itu ya HMI. Malah ada cerita lucu ya. Dulu di UIN Jakarta, ini teman kita Mas Barizi cerita, ketika Pak Azumardi Azro jadi rektor, PMI itu ngundang Yai Tolha di UIN Jakarta. Dikira Yai Tolha itu PMI. Terus cerita-cerita akhirnya Yai Tolha nyambut sekilas, terus diberitakan oleh Pak Azumardi, sebetulnya Yai Tolha itu orang HMI. Artinya apa? Banyak orang Nahdliyin yang di HMI. Seperti tadi yang di PBNU, kakak kelas kita Mas Hofur itu putra Kiai Paiton, putra Kiai ya. Bahkan sekarang PBNU sekarang ini ya kakaknya Menak itu Mas Yakut itu, Yai Sakuf itu HMI itu, kami itu sak sekretarisnya Mas Yani Saifullah Yusuf, terus Pak Yusuf Kala itu bendara NU, penopang, penyokong, penyubli dana ke PBNU paling besar. Tapi orang HMI. Mahfud MD kurang apa? Mahfud MD itu ya kami. Siapa yang meragukan ke NU-nya? Nah, artinya begini. Jadi ini terutama kepada teman-teman PMI dan yang lainnya, bahwasanya tidak semua orang NU itu harus di PMI. Itu harus dihormati. Gitu. Terus keluarga bagaimana? Keluarga bebas saja. Ketika saya di Ansor dulu, saya habis waktu saya di Ansor, jadi pagi dinas di UIN sampai jam 2 waktu itu ya. Terus jam 2 saya ke Ansor, jam 2 saya di Raden Rahmat sebentar, terus malam ke Ansor sampai subuh ke Raden Rahmat lagi. Habis. Seakan-akan saya dulu setiap harinya jam 8 pergi kerja, jam 2 malam baru pulang saya. Setiap hari. Itu 4 tahun saya. Karena juga merangkap jadi pengurus wilayah GP Ansor saya. Nah, di pengurus wilayah itulah sebetulnya ya sedikit banyak ada yang tahu saya HMI, ada yang nggak tahu. Nah, itu memang sedikit riskan gitu ya. Karena anggapan, persepsi umum kalau masuk di sana itu ya orang BMI. Walaupun sebetulnya banyak sekarang ini anak Ansor itu di HMI banyak sekali. Iya, termasuk yang rektor pertama Unira itu adik tingkat kita, Mas Hasan Abadi Doktor itu ya HMI. Saya tahunya malah di Unira, nggak di kampus. Malah bilang gini, Mas, saya teruskan sampean, saya ini sembunyi-sembunyi masuk Raden Rahmat jadi HMI sama malah mendirikan. Sekarang sudah jadi ada komisariat. Komisariat. Iya. Gitu Jadi ya. sebenarnya orang tua juga tidak memaksa untuk tetap jalur Nahdlatul Ulama ya. Maksudnya biasanya kan kalau orang tuanya NU tuh pengennya anaknya masuk PMI gitu. Oh iya, saya kan sudah memenuhi kalau dari unsur harapan orang tua. Iya, Saya unsur. sudah jadi pengurus Ansor sampai Jawa Timur, sampai wilayah. Tapi di kampus ya dipersilakan saja. Dan yang kedua sudah diberitahukan bahwasanya HMI itu bukan Muhammadiyahnya gitu kan. Di sana berjumpanya para kader dari berbagai unsur yang heterogennya tinggi dan memiliki tingkat independensi yang tinggi. Nah itu baru orang tua bisa, asalkan bisa membawa diri tetap namanya habitatnya tetap harus ketara. Iya, saya di sini pun kalau saya ngimami ya saya wiridan sejenak, doa pakai Sayyidina, kalau subuh saya ngimami ya pakai kunut. Di sini toleransinya tinggi teman-teman. Nah, itu kan tidak ada yang protes gitu. Kalau saya makmum ikut Muhammadiyah ya ikut, ya sama saja kan. Itu persoalan ubudiyah sebenarnya gitu. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama dulu, ada furuk-furuknya sudah jelas. Tidak perlu. Bahkan kemarin oleh Mas Jabar kan sudah disajikan dalam kultum menuju berbuka kemarin bahwasanya terjadi perbedaan tidak hanya dalam sosiologi tapi dalam beragama bahkan ubudiyah saja. Nah, itu kan itu memang ada interpretatif karena memang ajaran agama kita itu ada yang qot'i, ada yang dzonni. Ingat loh ya, yang qot'i itu sedikit minoritas, minim. Yang dzonni itu yang banyak dan yang dzonni itulah peluangnya reinterpretasi sehingga melahirkan berbagai macam perbedaan dan perbedaan dalam Islam itu bukan salah. Makanya menurut para ulama ikhtilafu ummati rahmatun.
perbedaan itu menjadi hasanah, bukan menjadi bumerang. Nah, gitu, saya kira gitu ya. Ya. Oke. Mungkin ini terakhir Bapak sebelum kita menutup sesi bincang-bincang santai di Paritas TV, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kaum muda sekarang melihat fenomena yang terjadi di kaum muda dan bagaimana kita sebagai kaum muda itu menjalani hidup? Baik. Mungkin begitu. Itu ada falsafahnya juga ya. Jadi setiap zaman ada tokohnya dan setiap tokoh pasti ada zamannya. Nah gitu ya. Zaman saya seperti itu. Artinya dengan tantangan, situasi, kondisi yang seperti itu, saya harus mensikapi sebagai seorang yang akan lahir sebagai tokoh. Sehingga kita bisa mengikuti situasi kondisi. Namanya konteks Tuhan. Tentunya zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Ibarat makanan, kesukaan saya dulu ya ketela goreng, singkong goreng. Cuma begitu jadi ke anak saya, singkong ini berubah. Tidak jadi singkong goreng tapi sudah jadi tela-tela. Sudah banyak rasa, cita rasanya, warnanya beraneka ragam. Nah gitu kan. Contoh misal lagi, yang namanya apa tuh putu. Tahu ya putu ya? Putu yang didorong orang terus bunyinya itu kan. Nah, gitu ya. itu kan murah sebetulnya. Itu zaman saya sudah nikmat. Nah, sekarang itu sudah dikemas. Zamannya zaman kemasan sekarang. Sudah menjadi apa? Ya namanya. Itu produk Jepang. Nah, sushi namanya. Iya, begitu anak saya minta uang untuk beli sushi, terus ternyata covernya bagus. Setelah dibongkar isinya sushi. Apa sushi? Saya kasih guru, Dek, ini sushi, ini makanan ayah zaman dulu ini. Apa ini namanya? Putu. Nah, terus lagi ada dua, pancake. Pancake. Nah, kan? Ya. Apa pancake itu? Begitu dia order pancake sudah datang itu kan GoFood, wah saya disuruh nyicipi. Apa pancake? Oh ini juga makanan ayah dulu namanya serabi. Nah, hanya kemasannya beda. Nah, ini memberikan inspirasi. Zaman boleh berbeda, tapi kreativitas harus tetap sama. Ya. Artinya apa? Adik-adik sekarang ini harus tetap berkreasi, tapi tanpa meninggalkan norma agama. Nah, ini ya. Keseimbangan antara kreasi dan norma ini yang penting sekarang. Ya mudah-mudahan dengan dunia gagal semacam ini, konten agama itu tetap muncul di situ. Nah, itu yang harus kita berikan inspirasi kepada adik-adik. Berarti konten agama yang menyesuaikan dengan zaman. Betul. Gitu ya. Nah, itu kan itu dalam bahasa agama, sholihun likulli zaman wal makan. Al-Islamu sholihun likulli zaman wal makan. Artinya ajaran Islam itu harus selalu kontekstual dengan situasi kondisi di mana agama itu berkembang dan berada. Siap, saya kira Bapak. begitu. Oke. Untuk sekarang ini Bapak, apa yang menjadi kesibukan atau aktivitas Bapak di saat ini? Di kampus apa di luar kampus? Ya mungkin bisa dijelasin mungkin di secara pekerjaan di kampus maupun Ya. di luar kampus begitu. Kebetulan kalau di kampus kan kami ada di home base saya di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya ditugasi untuk megang mata kuliah 1 studi Al-Quran Hadis Psikologi. Nah, ya, bukan studi Al-Quran Hadis saja, studi Al-Quran Hadis Psikologi. Jadi ketika menyajikan materi studi Al-Quran Hadis Psikologi harus berorientasi pada psikologi, pendidikan, klinis, industri, sosial, indigenous, psikologi agama. Nah, itu kan. Jadi banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang memberikan informasi dan inspirasi secara integratif dengan psikologi. Saya juga selalu membimbing karya mahasiswa bagian kajian keislaman ini yang harus dipaparkan. Di luar mata kuliah itu ada psikologi Islam, ada fikih, ada SPI secara peradaban Islam, ada tasawuf. Nah, ya insya Allah nanti disertasi saya selesai itu tentang tasawuf yang berkaitan dengan dunia psikologi, yaitu psikologi sufistik, psikoterapi sufistik. Nah, jadi nangani orang-orang gila, orang-orang skizofrenia. Basis riset saya itu di pesantren-pesantren para kiai nangani orang-orang gila itu. Saya sudah sampai di lereng Gunung Lawu, di sana ada pesantren Condromowo. Itu pesantrennya adalah orang gila-gila. Nah, itu ya. Sampai di sana saya survei, sudah mengunjungi dan saya diterima di sana. Itu terus ada di sini ada Gus Zain di Az-Zaini, panti rehabilitasi mental di
Pandan Ajeng Tumpang itu. Kemudian dulu ada di Selatri itu ada Yai Bari, Miftahul Jannah itu, Mambau Syifa ya, Mambau Syifa. Kemudian saya berkolega masuk ke Jawa Barat itu dengan Suryalaya. Bahkan yang di Surabaya ini ada Inabah 19 cabangnya Suryalaya di Tasikmalaya di bawah naungan Anom Sohibul Wafa itu. Itu ya. Ini kalau tentang kerja. Kalau Ya, organisasi, Kanda. kebetulan karena kita ini alumni HMI jadi ya kami. Ya kami. Saya lah mudah-mudahan satu-satunya orang yang benderanya jelas kalau di kampus UIN. Kalau ada orang yang takut mengibarkan bendera HMI, saya yang paling berani. Ya sudah, artinya teman-teman keluarga besar nantiin tahu semua kalau saya di kampus itu HMI. Tapi kalau di luar saya pasti Ansor Banser dan saya masih menjadi wanhatnya Ansor Banser. Kami Kota Malang ya? Iya, di rayon UIN. Kalau rayon kan UIN. Oh iya, nah, rayonnya. baru ketika kita dulu ada Musda, akhirnya kita mengisi masuk ke MD kami Kota Malang. Ya. Jadilah salah satu unsur presidium. Oh, Nah, berarti Bapak presiden. Sekarang saya mewakili, didelegasikan oleh teman-teman rayon untuk mewakili representasi dari UIN masuk menjadi salah satu presidium. Karena presidiumnya 7 di sini. Jadi masuk. Karena kampus yang sudah ada rayon resminya ada 7 itu. Nah, itu kan kita kan ada 7 dan 3 binaan. Tapi kemarin ada beberapa yang sudah menjadi berkembang. Mudah-mudahan UMM itu segera menjadi rayon karena di sana basisnya kuat. Ya, apalagi ada tokohnya. Dulu tokohnya itu ada Pak Malik Fajar. Turun kepada putranya sekarang ada Bang Nazaruddin. Ya. Saya jadi pengurus, jadi saya gerakkan terus. Ini ya, itu. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan background dan warna dari CV saya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Ya, sekian dari bincang-bincang santai kita di Paritas TV. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Terima Bapak kasih. Zainul Arifin Masih, Mbak Di. yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada pemirsa di rumah. Sekian, saya Ivo selaku presenter dan Bapak Zainul Arifin selaku narasumber dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Paritas. Paritas.